Ya, selamat malam kawan-kawan semua. Malam ini kita ada bersama saya bahas saham. Kita akan membahas saham yang pertama. Kita akan coba masuk dulu IHSG ya, teman-teman sekalian. Hari ini IHSG cukup lumayan bagus karena bisa bertahan di atas penutupan kemarin ya, dimana kalaupun candlenya seperti ini ya, ditarik naik terus naik atas turun lagi, tapi masih tetap bertahan di atas harga penutupan sebelumnya di 6.910 ya. Oke kawan-kawan semua, kita akan lihat kalau IHSG masih tetap sideways ya. Kalaupun sideways di atas MA20. Yuk kawan-kawan ya, volume kalau kita lihat volume hari ini sama dengan volume kemarin ya, di 8,2 T ya, jadi cukup bagus. Tapi teman-teman, asingnya keluar nih, keluar sebanyak 233 miliar ya, 233 miliar ya. Jadi teman-teman, kalau IHSG ini kalau kita perhatikan dia masih bertahan di MA20 ya, di MA20 nya, dan kalau kita perhatikan MA50 nya masih di bawah jauh ya. Kalau nanti ini hari ini besok kita coba kita perhatikan apakah dia akan menuju ke 6951, paling tidak di 6930 ke atas ya. Kalau misalnya dia turun lagi mungkin akan bertahan di MA20 garis merah ya. Kalau misalnya dia bertahan di MA20 ini pertengahan bulan ya, kemungkinan di Agustus ini masih sideways-nya di MA20 saja, di sekitar sini kan ya. Nah itu cukup bagus. Kenapa? Karena kalau nanti di September itu sudah beberapa bulan menuju akhir tahun, ini ada kemungkinan akan uptrend ya. Jadi kalau dia misalnya dia bisa melewati di 6965 ini, itu cukup lumayan bagus ya, karena sudah berapa kali kalau kita perhatiin kawan-kawan, dia mencoba menembus ya di bulan Februari kemarin di sekitar sini ya. Saya besarin ini di bulan Mei kemarin ya kawan-kawan ya, dia coba tembus nggak bisa, gagal ya. Dan memang MA50 nya pada bulan tersebut di bulan seri ini MA200 ya, MA200 menuju ke bawah ya, tidak bisa tembus. Terus kemudian di bulan April dia juga tidak bisa tembus ya, dia turun lagi sampai malahan sampai ke 65. Jadi sideways-nya ini panjang ya, selama hampir dari bulan setelah dia turun dari MA200 nya ini di bulan November 2022 ya. Jadi sideways-nya Pak di bulan Januari turun, Maret turun lagi. Ini kita lihat nih, kalau misalnya apakah dia ini harus turun dulu nih. Kalau misalnya ini menuju ke bawah, misalkan ya teman-teman, bisa ambil sebenarnya profit ya kalau dia menuju ke sini ya. Bagi yang suka scalping ya, kalau teman-teman yang suka scalping ya, sukanya gini, ini turun dulu nih, ini turun dulu warna biru ya, garis warna biru ini turun dulu, kemudian disinilah kesempatan. Nah cuman kita tidak tahu ya ini berapa lama ini turun.
Kalau misalnya menuju Desember nantinya ya, window dressing ya, di Desember window dressing biasanya. Kalau misalnya ini misalnya September turun lagi, nah ini bisa kita manfaatkan ya. Kita bisa manfaatkan cari cuan di sini. Ini berapa persen coba nih? Kita lihat, kalau kita lihat seandainya ya, seandainya ini turun juga ke bulan Mei, Juni, dari dia mau tembus di bulan April ya. Kalau misalnya dia di Juni dia turun terus naik lagi. Kalau misalnya mau kita tunggu aja. Kita tunggu dulu. Nanti misalkan dia turun di sampai 66 misalnya sekitar segini, kita mau ambil, kita dapat berapa persen? Ya, kita bisa cuan 5% ya, cuma beberapa bulan ya teman-teman ya. Ya, bagi teman-teman yang ada di sini, bantuannya bisa di tap-tap dulu. Kalau ini bermanfaat bagi kita, di sini kita bahas saham ya, bahas saham, trading and investasi. Kita di sini saya coba presentasikan mengenai IHSG dan beberapa saham yang menarik untuk besok ya. Nanti bagi teman-teman yang komentar boleh kita bahas. Kalau misalnya teman-teman yang ada di sini sudah pernah atau sudah tergabung ya, sudah trading ya atau investasi di saham, nanti pertanyaan. Kalau yang belum, nanti saya buka sesi ruang tanya jawab ya, yang belum pernah sama sekali juga boleh tanya-tanya, kita belajar bersama. Yang sudah juga boleh bertanya-tanya. Saya akan membawakan mengenai teknikal karena gini teman-teman, kenapa saya lebih suka di teknikalnya. Kalau news itu bisa digoreng ya, news itu bisa digoreng ya, seperti ya tiba-tiba ada berita begini ya, ternyata itu hanya goreng biar sahamnya turun atau naik ya. Ya, tapi kalau yang teknikal tidak bisa ya, tidak bisa kita dikelabui, kita patokan di teknikal ya. Kalau kita ketinggalan news juga nggak apa-apa, tapi selama kita ngerti di teknikal ya, kita tidak akan masalah ya teman-teman. Oke, yang IHSG cukup dulu. Saya mau bahas saham ya, WIRG ya. Ini hari ini cukup menarik ya teman-teman, cukup menarik, bisa profit ya, naik itu 10% ya, 10% lebih ya. Ya, selamat buat teman-teman yang tadi masuk atau beberapa hari sebelumnya masuk di harga bawah ya, 130-an ya. Karena saya pun ada juga di sini dan sudah profit ya. Sebenarnya saya kemarin mau masuk di sini di 140-an dan ternyata nggak mantul ya dari EMA 20-nya. Biasanya kalau sudah melewati EMA 20 dia langsung mantul. Ternyata belum. Turun dulu, terus di sini saya AVG lagi ya. Jadi saya tunggu ini dapat profit ini 10% ya. Jadi teman-teman, WRG cukup menarik. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan volumenya, ini volumenya cukup lumayan bagus dari sejak ini ya, dari 4 Juli ya. Ini kadang-kadang volume tinggi sekali-sekali ya. Ini kalau kita lihat volumenya kecil turun. Ya ini ditancap gas nih sampai 28 miliar ya. Jadi volume perdagangannya 28 miliar, dan kita perhatikan, kalau kita perhatikan juga bahwa saham ini volume forex ya, volume pembelian asing ya, asing di saham ini nih tancap gas juga 1,2 ya, biasanya jual kecil-kecil gitu ya. Ini tancap gas ya teman-teman. Ini asingnya coba kita perhatikan dulu, kita perhatikan dulu apa ya, ini coba sebentar saya buka. Oke, siapa yang beli ya, kita perhatikan dulu siapa yang beli ya.
tadi itu URG ya, ini all dulu ya. Yang all ini netnya ya. Ya, yang masuk tadi ini CP ya. CP 2,3 miliar AO, CC, NI ya. Yang jualan KI, YP, KK ya. Asingnya coba lihat asingnya ya. Asingnya yang siapa yang asing yang masuk adalah CC, AK, BK, NI, YP ya. Yang paling banyak CC ya. Asing yang masuk ini CC dan yang keluar DX, HP ya. Coba kalau kita perhatikan sebelumnya ya, coba kita perhatikan di posisi sideway ini dari ini 27. Kita perhatikan dari 27 Juli ya, itu 27 Juli itu siapa yang masuk? 27 Juli ya. Kalau kita perhatikan dari 27 Juli sampai sekarang, oh ya, CC YP masuk nih. CC masih 1,8 miliar ya masuk ya. Yang buang BK ya, BK 2,5 miliar. YP juga masih masuk di harga 136 ya. Masih di harga APG-nya 136 ya. CC OD ya, CC yang paling tinggi ya. CC itu dia masih di sini ya, 136 ini ya. Ya, nah, kalau besok dia jualan ya mungkin ini sideways lagi. Tapi lihat volumenya ini, kita lihat aja. Kalau misalnya besok dia seperti ini ya, ini kan volumenya tapi volumenya sedikit ya. Kalau yang tanggal ini, tanggal berapa ini? Tanggal 4 Agustus ya. Di sini yang 4 Agustus ini volumenya volumenya sedikit ya. Ya, sedikit. Ya, 13 saja. Ya, 13 miliar. Sementara 7% ya. Di sini bisa dia naik sampai 10% lebih dan di angka volume 29. Dan kalau kita lihat di sini ini koreknya masuk juga ya, tapi lebih sedikit ya. Ini lebih besar ya kawan-kawan ya. Ya, jadi buat teman-teman yang ada di sini yang mau belajar saham boleh tanya-tanya, nanti diapakan pertanyaannya, dan juga yang mau tap-tap silahkan agar akun ini berkembang dan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mau mengambil kesempatan cuan ya, mendapat penghasilan setiap hari Senin sampai Jumat di trading ya, di trading saham di Bursa Efek Indonesia ya. Bagi teman-teman yang mau dapat cuan di bursa, kita trading setiap hari dapat cuan ya. Ya, banyak cara untuk mendapatkan uang di zaman sekarang ya, banyak sekali. Oke. Jadi teman-teman yang WRG ini kalau saya masih hold ya. Saya tunggu dulu di posisi ini. Saya tunggu. Ini bisa di zoom gak ya? Ini saya zoom ya. Ini saya zoom. Oke. Ya, ternyata bisa ya. Di sini bisa zoom juga. Oke, mantap. Ya, ini sebentar. Oke, biar enak nih kelihatan harganya. Ya, kalau saya masih hold ya. Jadi saya tunggu di sini dulu. Di EMA 200 ini EMA 200 yang ini ya, warna ini. Kalau nanti dia mentok di sini ya, saya akan take profit ya. Kalau di 157, 56 sudah ada perlawanan jual ya. Cuman kita perlu lihat juga siapa yang jual ya. Kalau misalnya yang jual itu ya trader bukan ini ya, bukan market makernya ya, kita hold juga. Tapi kita lihat dulu nanti kalau misalnya ini siapa yang jual dulu ya. Kalau langsung ditembus ya, misalnya ini besok nih ya, besok kalau misalnya dia seperti ini lagi, ini 10% ya kan, langsung tembus 10%. Nah, ini
cukup lumayan bagus ya. Ini teman-teman cukup lumayan bagus karena di sini dia sudah melewati ini ya, yang di sini 14 dilewati. Nah ini pertahanan terakhir nih, pertahanan terakhir ya. Kalau dia tembus ini, dia menuju ya, bisa aja menuju uptrend ya. Kenapa? Karena jauh-jauh hari dia jatuh, baru hari ini ya, hari ini atau besok yang akan menuju ini, yang makin dekat di MA20 nya ya. Jadi teman-teman yang ada di sini boleh diperhatikan, baru pertama kali dia setelah IPO ya, setelah IPO berapa bulan lalu, tahun ya, oh ya, setelah IPO ini, dia IPO-nya di 2022 April, setahun lalu lebih ya. Dia jatuh dari harga berapa ya, 1400-an jatuh. Waduh, ini nggak tahu nih apa kawan-kawan masih ada simpan. Dari harga 1400 ya. Oke kawan-kawan ya, jadi ini cukup sangat kita nantikan ya. Kenapa? Karena kalau dia tembus EMA 200-nya ya, dia balik lagi ke harga ini, harga IPO berapa ya? Kalau nggak salah 500-an ya. Harga IPO itu di ya 600-an ya. Ya, waduh. Ini bisa dapat berapa ratus persen ini. Kalau dia bisa tembus dari 1000 ini ya, ini di sini kawan-kawan ya. Kalau dia bisa tembus di ini ya, 1000 ini ya, tapi masih jauh ya. Oke, tapi nggak apa-apa, kita perhatikan aja karena saham ini kita perlu perhatikan dan kita perlu selalu ikutin ya. Ya karena kalau kita nggak ikutin, tiba-tiba udah di mana gitu ya, udah 2 kali 3 kali udah 3 kali itu